Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang servis freezer box dengan ukuran besar. Kameranya namanya. Jadi kita akan mencari kerusakan apa penyebab ini tidak dingin. Freezer ini sangat besar, mempunyai kompresor sekitar 1/3. Langkah pertama yang harus kita lakukan, jadi kita siapkan tang ampere posisi 00, jadi posisi seperti biasa 20 ampere. Kita pastikan dulu mesinnya jalan apa enggak. Untuk mengetahui jalan, dia harus menunjukkan ukuran ampere dari kompresor tersebut. Nanti kita tancapkan, oke. Nah, kompresor jalan. Kompresor jalan. Untuk sementara tang ampernya mungkin rusak ini. Oke, ini kesalahan daripada seharusnya pakai ini ya, pakai ini, tapi ternyata ini pakai yang ini. Jadi ini tidak menunjukkan kapasitas ampere. Jadi kita lihat aja jalan. Ini mesin jalan, ada getaran. Jadi pipa out, pipa panas menuju kondenser ada panas. Kalau enggak, ini freon habis. Oke, ini dinyatakan freonnya habis. Kemudian langkah yang kita sudah ngomong memisahkan antara pipa kondensor dengan kompresor atau cooling. Jadi kita potong semua pipa dan menuju kondensor. Jadi untuk mengetahui apa penyebab freon habis, bocor pada cooling coil yang ada di dalamnya sana untuk pendinginan atau kondensor untuk pemanasan. Jadi kita harus potong dari pipa out ini menuju ini, kita potong. Terus kemudian dia akan berputar pipa melalui filter. Jadi filternya kita potong juga. Oke, jadi ini pipa. Ini nanti kita kasih pentil. Ini kita las. Oke. Dan untuk pipa yang filter kapiler ini juga tutup kita las. Nah, untuk pipa masuknya freon ke kompresor kita potong juga. Nah, jadi pipa keluaran kita lepas, pipa pendinginnya dari kapiler langsung keluar ini kita lepas juga. Jadi ini kita tutup, ini juga kita tutup. Dan yang kita lakukan untuk pipa semua dikasih pentil ya. Untuk pipa keluar yang besar kita kasih pentil. Jadi kita kasih pentil. Terus untuk jalurnya kapiler kita tutup. Untuk pipa kondensor kita kasih pentil. Yang satunya dari kondensor keluar kita tutup juga, kita las. Oke, kita las. Ini kita kasih las. Jadi kita tutup pipanya. Yang satu lubang lewat pentil, yang satu kita tutup. Yang ini yang satu pentil, yang satu kita tutup ini. Tapi jangan lupa tadi sudah diketemukan untuk pipa yang keliling di bodinya ini, pipa panas, kondensornya itu keluar minyak olinya keluar. Jadi ini kita nonaktifkan, apa mungkin penyebabnya ini juga bisa juga. Jadi ini kita buang. Nanti kalau kedua-dua pipa dari kondensor ini nanti tidak bocor, berarti kebocoran pada ini kita curiga pada kondensornya ini. Sementara kita lihat patah ya, jadi ini tetap kita lakukan pengecekan. Jadi pengecekan ini tidak cukup
dilihat dari kebocorannya. Kalau bocorannya besar kita cukup 1 jam 30 menit bisa, tapi kalau dilihat ini 2 hari habis, kita mungkin harus menunggu sampai besok untuk hasil dari untuk menentukan kebocoran. Jadi kita pasang pipa, 2 pipa kita gunakan manifold. Yang satu untuk ke arah kondensor kita tutup, yang satunya kita arahkan ke kondensor panas. Jadi yang satu cooling coil pipa besar, yang satunya ke arah kondensor. Jadi ini tetap terus putar dia tertutup. Ini di dalam putar-putar, jadi keluarnya terus. Jadi ini kita cari yang bocor kondensor pemanasnya atau cooling coilnya. Apa yang kita lakukan, kita kasih pipa untuk manifoldnya yang tengah. Nah, untuk manifoldnya yang tengah kita pasang. Nah, nanti kita vakum pakai kompresor aja. Jadi kita pastikan ini dari titik 0 PSI, ini pun titik 0 PSI. Ini nanti harus turun sampai di bawah sekitar 25-30 min 30 PSI, min 30 PSI. Nanti kalau dia kembali ke 0 lagi, atau ini kembali dinyatakan, kalau yang kembali yang merah ini berarti kondensornya bocor. Jadi kalau yang kembali ke 0 ini yang biru berarti cooling coilnya yang bocor. Oke, kita lakukan vakum. Nah, oke, kita pasang ketiga-tiganya. Untuk yang merah ini untuk cek kondensor sekali lagi. Untuk yang biru, manifold biru, kita cek untuk cooling coil. Jadi kita ambil tengah, kita pasang ke alat vakum. Jadi sementara kita menggunakan kompresor kulkas untuk vakum, yang penting bisa hisap, tidak apa-apa. Kita vakum sampai di titik di bawah 0. Oke, kita buka penutup, kita lakukan vakum. Jadi ini untuk kedua-duanya, kita kondensor sama cooling coil ini untuk pendinginan. Pipa besar yang ini biasanya pipa kecil, pipa panas kondensor ini nanti di bawah 0. Jadi ini mulai di bawah 0 untuk kondensornya. Jadi untuk kondensornya ini mulai di bawah 0, untuk cooling coilnya mulai di bawah 0. Jadi nanti setelah kita tutup posisi non vakum kita lepas, dia harus pada posisi tetap sebelum kita matikan alat vakumnya. Jadi kalau alat vakum kita lepas nanti dia akan kembali ke 0, ini dinyatakan ada kebocoran. Kalau yang 0 pada manifold biru itu berarti alat cooling coilnya. Kalau yang bocor warna merah berarti kondensornya yang bocor. Jadi kita tunggu vakum sampai min 30 atau maksimal alat hisap kita. Oke, ini sudah untuk cek bagian kondensor cooling coil sudah ada di minus min 325 PSI, min 35 SI. Untuk yang kondensornya ya saya rasa sama, karena untuk ini manifold besar high press, jadi tidak ada jarum penunjuknya. Jadi kita tutup keran, kita tutup semua, kita tutup, pastikan rapat. Oke, kita tutup lagi, kita lihat jarumnya. Oke, posisi di bawah 0, jadi kita matikan kompresornya. Oke, cabut kompresornya. Kompresor untuk vakum dicabut, kita sudah bisa lepas. Oke, gas udah, ini bisa disimpan. Jadi ini kita tunggu mana yang nanti kembali jarum di antara 2 jarum ini manifold itu yang kembali ke titik 0. Jadi yang kembali ke titik 0 itu berarti yang kita nyatakan bocor. Bocor itu terjadi pada kalau ini kembali ke titik 0. Kita tunggu. Jadi ini masih tetap. Jadi ini ada pergerakan sedikit, tapi tidak apa-apa. Yang penting tidak sampai ke titik 0. Mungkin karena selangnya ini kecil,
jadi untuk daya hisapnya ada pergerakan. Oke, kita tunggu sampai 1 jam 2 jam, kita pastikan mana yang bocor, nanti kita bisa eksekusi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk mencari kebocoran kulkas box. Yang bocor bagian kondensornya atau cooling coilnya, jadi kita harus seperti tadi, kita kasih pentil dua-duanya, kita tutup, kita tunggu 1 jam 2 jam, dan apa yang terjadi kebocorannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.